The Samdu On Podcast. Hai Seri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Raden? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat, insya Allah ya sehat. Amin. Oke, sahabat semua, untuk On Podcast kita kali ini adalah penasaran kan nih sahabat? penasaran, karena ini lain daripada yang lain. Narasumbernya Spesial. Pakai karet 2. gak pedes atau pedes? Pedes banget dah. Oke deh, langsung aja nih, penasaran kan dengan siapa kita kali ini? Halo. Kenapa sih halo? Aduh, teman-teman, ternyata dia. Dia apa nih? Aduh, coba dong perkenalkan dirinya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Kak Raden, Seril. Akhirnya saya ngerasain duduk di bangku panas. Akhirnya. Aduh, kok mau ya situ kita dia ada di sini, kok mau? Dipaksa-paksa sama Ares. Ayo bang. Oh gitu. Bisa. Bisa diem nggak? Aduh, nih ya sahabat, sengaja nih beliau ini kita dudukkan di sini biar kita pengen tahu lebih lanjut historinya, berdirinya perjalanan dari Ikatan Alumni SMP 142 ya. Dari awal. Dengerin ya, simak baik-baik. Gini nih Yan, angkatan berapa dah? Saya 2019 sama kita kan. Oh, seangkatan teman sebangku Seril. Iya, apa dia jadi segede itu? Oh my god. Iya. Bolos. Saya 97. 97. Ya, sangkatan mas saya. Enggak apa-apa. Kita teman. Kita menolak tua ya. Akhirnya Yan, ceritakan dong awal dari mengumpulkan para alumni. Panjang ya ceritanya. Enggak usah banyak-banyak, gua tidur. Enggak, gua udah duduk di sini 2 jam lah. Biar viewernya nambah. Oh iya, oke. Ya. Jadi dulu tuh awalnya kalau nggak salah tahun 2007 ya. 2007 itu saya mulai ngumpulin dari media sosial. Jadi kita bikin Facebook. Dan itu masih sendiri. Zaman Facebook. Ya, jadi bikin Facebook, kita bikin forum reuni akbar lah. Waktu itu sih belum ada bayangan lah, tapi tujuannya waktu itu hanya untuk mengumpulin angkatan saya sendiri. Awalnya angkatan 97 dulu angkatan nih. 97. Oke. Nah, terus akhirnya ketemu lah 1-2 orang tuh dari angkatan 97. Yang saya ingat itu ketemu sama Agus Tabah. Dia pernah dulu podcast di sini, kita undang juga kan. Nah, lagi ngobrol karena udah kangen-kangen lah. Terus ceritanya saya ngayal nih, ya kan. Sob, kita bikin ini yuk, ngumpulin anak-anak nih, ya kan, angkatan 97. Terus nanti kita begini, terus kita bikin reuni akbar, terus begini. Ngayal sebenarnya itu cuman obrolan santai aja kan. Nah, terus karena si Agus Taba itu kan emang orangnya agak tegas, terus agak serius. Pembawaannya begitu. Dan kita memang teman kecil dari TK udah satu sekolah kayak ya gitu kan. Ya Allah, tolong pantesan sama casingnya. Nah, karena udah lama nggak ketemu, akhirnya Tabau gitu ngomong gini, ya gue oke aja gitu, tapi sorry aja, gue baru ketemu lu lagi nih, ya kan, gue nggak tahu lu cuman ngebluff doang atau gimana kan. Tapi kalau emang lu serius, gue mau bantu kata dia kan. Kalau bisa lu jangan asal ngomong doang kata dia kan. Karena apa yang lu utarakan tadi memang oke lah gitu kan. Planningnya itu bukan sembarangan kayak gitu kan. Terus saya bilang ya kalau lu mau bantu ya ayo. Karena memang saya memang gila kerja dulu, emang kita punya saya kerjaan itu di PH, jadi ritme kerjanya memang udah biasa yang padat ya. Jadi ya udah, suka tantangan ya ayolah. Nah, ngumpulin, alhamdulillah 2010 kita ada reuni awal gitu ya. Jadi bukan reuni dulu, pertemuan awal lah. Jadi dari 2007 di 2010. Baru 2010. Karena dulu gini Kak, angkatan 97 itu kita belum ada handphone kan. Terus bayangin gimana kita mau nyari orang gitu kan. Akhirnya kita cari-cari, alhamdulillah masih ada yang megang buku tahunan tuh, buku angkatan kan. Nah, tapi kan alamat aja itu di situ kan. Enggak ada telepon. Akhirnya kita gerilya, ada beberapa orang, akhirnya kita datengin, cari alamat satu-satu kita datengin. Nah, terus tantangannya dulu masalahnya ini, saya sama teman-teman itu yang bergerak, anak-anak yang bisa dibilang yang sedikit nakal lah. Yang dulu sering dikena hukuman ya. Terus rambut saya lebih gondrong dari ini kan. Terus datang ke orang untuk meyakinkan
ayo kita silaturahmi, terus kita mau bikin nih. Orang siapa sih? Tampangnya penjahat. Iya, udah gitu yang dulu memang terkenal di serap mulu gitu ke segerombolan nih. Itu berat banget memang kita untuk ngeyakinin teman-teman angkatan sendiri. Mereka belum tentu percaya ya. Iya, karena emang ya itulah. Akhirnya kita coba datang, kita ajak nongkrong, kita ngobrol, dan itu intens banget kan. Dalam 3 tahun itu kita ngobrol, kita bikin pertemuan kecil. Akhirnya alhamdulillah sampai 180 tuh angkatan 97. 2010 kita bikin pertemuan. Terus triknya gini, saya bilang, ya udah kalau kalian nggak percaya sama saya, nggak masalah. Kita datang di satu tempat, terus kita cari restoran yang makan langsung bayar. Jadi bayar, ya udah kalian saya nggak pungut biaya sama sekali. Karena saya gitu. mau membangun trust, karena yang saya pegang selama ini ya trust gitu, kepercayaan kan. Kalau orang udah nggak bisa percaya, susah. Mau bikin apa juga udah susah. Iya benar. Akhirnya mereka datang, ya udah bayar. Di waktu itu di Texas itu makan, ya udah selesai, ketemu, kita ngobrol, ratusan orang. Akhirnya kita buat reuni angkatan 97 tahun 2012. Itu di Ubud sini. Itu ya lumayan rame banget sih, 150-an lah. Ada sukses guru, lah ya. Ada guru-guru terus. Nah, dari situ makin tertantang saya kan. Wah, seru juga nih gitu kan. Terus akhirnya saya coba, yuk bikin lagi media sosial yang lebih tinggi kan. Kita buat forum reuni akbar. Lebih banyak ya diundang. Singkat cerita 2014 saya mau coba namanya cek ombak lah. Gimana sih ini respon teman-teman nih dari angkatan lain kan. Dan saya nggak tahu itu waktu itu kondisinya, kita nggak tahu berapa angkatan, sejarahnya seperti apa. Saya benar-benar blank ya waktu blank itu. kan. Terus ketemu lah waktu itu ada pertama kali itu ada Meisha angkatan 2012, terus ada Rico 2012, ada Verly 2010, Ares waktu itu belum ketemu. Terus alhamdulillah dulu ketemu dia. Terus ngobrol-ngobrol, saya ajak mereka, ayo kita harus gerak gini-gini, coba kita bikin, waktu itu targetnya kita bikin bukber akbar sama baksos sama SOTR. Jadi satu hari itu kita running 3 event. Jadi dari siang sampai malam sampai pagi lagi subuh kayak gitu. Nah, terus anak-anak tanya, waktu itu kalau salah si Mesha atau Verly gitu, bang gimana cara ngumpulin orang tadi kan? Nggak tahu, lalu gimana gitu? Ya nggak tahu. Belum tapi, ada ide. Yang saya pegang waktu itu, saya punya keyakinan gini, kita coba berbuat niat baik, saya yakin Tuhan tuh kasih jalan saya bilang kan. Coba aja saya bilang. Akhirnya kita nggak punya. Sekarang kita alhamdulillah udah punya sekretariat, udah punya ruko sendiri. Dulu mah nggak ada kak. Nggak ada tempat bernaung apa semua nggak ada. Jalan koboi aja. Dengan niat ya itu kita tunjukin kita berbuat baik. Ya udah. Pelan-pelan ketemulah ada yang ngasih tahu, Mesha, bang itu di McD lagi ada tuh bang orang ngumpul kata dia kan, alumni muda ada angkatan 2010 sekian gitu. Mau bikin SOTR, mereka katanya emang rutin bikin SOTR. Saya deketin, saya samperin, kita samperin. Ya bahasanya kalau ini kita presentasi lah. Waktu itu ada Tiara namanya. Tiara ketuanya kan. Terus ayo ini saya dari angkatan sekian kita mau bikin acara ini, kita presentasi. Ya sama, mereka karena lihat mungkin look saya yang gondrong terus yang ini menyeramkan. Iya bang, maaf aja. Ya kita ada sedikit ini ya. Waduh, dalam banget. Kayak berat. Mau mundur udah coba. Terus akhirnya saya coba kontak lagi lebih personal kan. Saya ajak ngobrol lagi. Akhirnya ayo terus saya buat mekanisme yang lebih transparan kayak gitu, kita biar dia trust juga kan. Akhirnya ya udah, alhamdulillah mau. Waktu itu saya jadi ketua, si Tiara ini jadi wakil ketua. Terus ada Ares, ada beberapa teman-teman yang bergerak lah, Oki, terus ada Erik, ya udah akhirnya berjalan kita bikin bukber akbar. Dan tahu nggak itu makanya Tuhan baik itu kak, kita lagi nongkrong, kita nggak ada base camp. Waktu itu di depan Alpha McD itu ada apa sih namanya 7-Eleven ya, ada Sevel kan. Kita duduk di Sevel, tiba-tiba tuh di sebelah emang rame kak, udah lumayan tua-tua gitu lah, ibu-ibu maaf ya kak. Nah terus mereka lagi berbisik-bisik lagi ngobrol gitu. Nah saya kedengeran kan karena kita sebelah-sebelahan kan. Kok ngomongin 142 gitu kan. Terus saya coba beraniin diri kan, saya bilang assalamualaikum pak ibu, saya bilang kalian ngomongin 142, saya bilang kalian apa, saya bilang
oh saya alumni, mereka alumni. Oh ya, saya bilang, ya kita alumni juga nih, saya bilang. Kebetulan kita lagi mau bikin acara, akhirnya ngobrol kan. Saya tanya, tebak, mereka angkatan 85. Dari situ saya merasa, wow ternyata besar ini keluarga. Makin apa ya, makin kita makin semangat ya, kan, makin semangat. ya. Akhirnya, ya udah saya ajak gitu angkatan 5, saya minta bantu. Nah, alhamdulillah dari koneksi itu makin lebar, oh ini ada angkatan ini, ada angkatan ini, ada angkatan kebuka ini. ya jalannya. Iya. Terus akhirnya kita coba jalan, kita bikin undangan dengan apa yang ada gitu kan, kita bikin di sekolah, dikasih izin sama sekolah itu masih ada Pak Solihin, masih ada Pak Suyanta, jadi waktu itu welcome banget lah sekolah kita, akhirnya dikasih tempat, kalian mau meeting mau apa boleh ya. Gitu, ya. Terus alhamdulillah waktu itu kita bisa ngundang 50 anak yatim, kita bisa kasih bantuan juga ke sekolah, alat sholat, apa sajadah mau kena, terus kita kasih bingkisan buat sekolah, macam-macam lah. Dan antusiasnya bener-bener wow waktu itu sih ya. Karena dana sumbangan sampai acara belum selesai, sampai pagi itu masih ngalir terus Kak. Sampai kita udah ya, karena kan kita udah planning kan, oh dikasih akhirnya dana yang terkumpul masih ada lebih. Ya kita sampaikan di lain hari kayak gitu. Tapi dari situ saya semakin semangat lah ya kan. Itu 2014. Nah, 2014 sampai 17 saya agak vakum. Gitu, saya karena udah mau ada kegiatan lain, 3 tahun saya vakum. 2018 naik lagi kita bikin lagi, dan ketemu lah tuh angkatan 81, lain-lain gitu kan. Akhirnya ya ketemu lah sama kalian, sama Kak Raden, terus Sheryl apa semua. Terus kita bikin reuni akbar ya. Dan dari keluarga besar itu banyak Kak, yang ya Kak Raden tahu sendiri lah, banyak alumni angkatan yang tadinya cuma 1 orang, karena kita ada keluarga besar ini, mereka bisa terbentuk. Salah satunya angkatan 81, 2001, 2013 mereka. Oh, tadinya mereka tuh terpencar-pencar ya, satu angkatan belum ada ya. Sampai kayak 81 itu belum ada WhatsApp-nya. Waktu itu Pak Mada, ada satu lagi cewek lah, ibu siapa gitu. Saya bilang, "Ayo Kak kumpulin." Oh, saya nggak ngerti WhatsApp grup gimana ya, karena mereka udah ini kan. Akhirnya kita buatin. Udah sampai sekarang mereka masih aktif dan lumayan besar jumlahnya kayak gitu sih. Jadi ya itulah, kalau tujuan kita ya seneng aja gitu kan, ngeliat wah kita bisa nyatuin orang, kita bisa ketemu teman-teman kecil, ngeliat mereka salaman, ketawa kan seneng gitu. Itu bayaran yang paling mahal menurut saya, dan teman-teman penggerak juga pasti merasakan itu kan. Nah, akhirnya kita buat reuni akbar gitu, kayak gitu sih. Panjang, tapi itu jelas, true story, dan terlihat bahwa perjuangan itu memang tidak bohong ya, pasti ada hasil dari hasil perjuangan itu, pasti keren banget, dan memang semangatnya harus terus dijaga ya Yan ya. Ternyata makin akhirnya Yanwar lebih jalan lebih jauh, makin bersemangat gitu, terbuka lagi juga kan jalannya untuk ngumpulin teman-teman semuanya yang lain angkatannya. Akhirnya kebuka, ternyata Bos 142 tuh ada angkatan 81-nya gitu kan. Yang tadinya pikir mungkin angkatan 97 enggak jauh-jauh kali ya dari situ gitu kan. Enggak tahunya angkatan 81. 39 angkatan kita bisa. Gitu 30. Reuni akbar 39 angkatan. Itu bagaimana bisa terwujud ya akhirnya? Iya, makanya ya amazing banget ya kita, kalau pikir-pikir. Tadi kan saya bilang saya meyakinkan satu angkatan aja itu sulit banget. Ini kita harus meyakinkan 39 angkatan ya kan. Waktu itu yang terdata 4.862 orang coba. Kita harus meyakinkan mereka. Itu berat banget sih ya. Tapi ya itulah, saya coba waktu itu yang sistem yang kita buat, semua angkatan yang terkumpul saya coba tunjuk, ayo jadi koordinator, bahasanya koordinator. Ya saya nggak tahu mereka itu benar-benar koordinatornya atau apa nggak, tapi ayo bergerak aja dulu lah. Karena selama ini saya ngelihat kalau kita cuma ngomong doang nggak akan jadi, nggak ada actionnya ya. Kalau saya ayo lah udah gerak, mau itu jadinya nanti gimana yang penting kita udah action gitu kan. Dari kesalahan dari ini kita bisa belajar, kita perbaikin gitu. Yang penting ya itu semangatnya harus terus dijaga. Terus kita panggil koordinator kita, waktu itu lumayan lah, satu angkatan 2 orang. Terus setiap angkatan itu punya masalah yang beda-beda kan. Saya harus nyelesain ini, harus begini, harus meyakinkan mereka supaya semangatnya bisa tertular gitu kan. Dan itu bukan hal-hal yang
mudah ya, bukan hal Oh, mudah. iya, banyak konflik. Setiap angkatan yang kita tahu lah ada konflik ini, ada konflik ini Betul banget. dan itu harus kita selesaikan baik-baik gitu. Datang, akhirnya ya udah saya kumpulin mereka, saya bilang dari awal saya bilang kalau kalian mau bergabung di barisan kita ya, satu, kalau mau nyari uang silakan mundur. Bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Karena yang kita cari di sini ya udah silaturahmi dan Kebersamaan. ya, tujuannya membesarkan nama alma mater. Kayak gitu aja sih. Jadi kalau mau nyari keuntungan atau nyari finansial yang silakan deh. Nah, kalau di sini kan bisa kelihatan ya sahabat. Berarti kemarin itu banyak dong teman-teman yang mencoba mencari keuntungan, Oh, iya. mencari project nih Ya, istilahnya. Berarti ya, banyak ya. ya, itu- Nah, itu gimana cara mensiasatinya untuk biar mereka tuh merasa tidak ditolak, juga merasa dapat menerima keputusan itu bahwa ini nggak bisa sembarangan juga kita mencari project gitu, mentang-mentang mau ada reuni akbar sekian ribu orang yang akan datang, gila nih cuan kan gitu mikirnya. Iya. Nah, lu gimana tuh? Ya. Supaya ngatasin orang-orang yang kayak gini nih biar nggak tersinggung-singgung banget lah. Kalau saya sih gini, apa Kak? Satu ya tegas ya. Kita harus tegas. Nggak bisa kita bilang A ya A. Kita bilang oh di sini nggak bisa nyari uang. Ya kita selalu harus begitu gitu. Kalau kitanya pelin-pelan terus itu ya jadi celah kan. Oh, oke. Dan dulu saya gini ada ajaran dari waktu itu bos saya, mantan bos saya. Dia bilang, "En, kamu kalau mau tahu karakter orang, pertama kali kamu ajak orang itu makan, ya, kamu lihat pesanannya apa." Ya. Itu ilmu paling berharga saya, dan itu saya terapin sama koordinator. Jadi ya saya bukan orang ada lah, tapi saya kalau ada teman-teman yang baru gitu mau gitu, ayo makan, saya bilang, kita ketemu di mana makan, saya ciriin, bukannya saya perhitungan sama teman nggak ya, tapi metode itu yang saya lakukan. Jadi saya tahu, karena ya maaf aja dulu saya belum kenal Kak Raden, saya belum kenal Cheryl, karakter orang masing-masing beda, dan saya tahu resiko itu gitu kan. Akhirnya saya coba, ayo makan. Saya tahu, oh si A pesennya ini, oh si B pesennya, oh yang ini yang agak berlebih pesennya di awal ya, bukan kalau kita udah next Kenal, ketemu berapa atau itu kali beda ya. ya. Tapi kalau yang di awal kali itu attitude, gitu kan. Gue nggak enak nih traktir sama Cheryl. Ya udah pesennya air putih atau es teh manis atau makannya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau yang orang udah pesen nih, oh jus, oh stick, oh ini, itu harus saya Mumpung, Ya. mumpung di terakhir. Iya, itu saya harus sedikit kasih warning lah. Maksudnya saya harus sedikit perhatian sama itu orang. Pasti ada sesuatu yang nothing tulus untuk dilakukan sama dia gitu. Agak lebih berhati-hati ya Iya, ngadepinnya. dan itu benar-benar ya terjadi kan. Terbukti ya. Begitu berjalan ya waktu kan yang membuktikan kan. Dan itu ya lah akhirnya jadi konflik deh. Tapi saya tetap sama pendirian saya. Ya mohon maaf, saya harus melindungi atau menjaga yang lebih besar gitu kan. Nggak bisa saya gara-gara satu orang yang lain jadi ya, karena yang saya bangun dari awal semua ini ya kepercayaan. Iya benar. Kayak gitu sih. Ya akhirnya alhamdulillah lah. Mengerti ya Pelan-pelan ya. mereka ya, bahwa Pelan-pelan. Jangan tonton reuni akbar terus kesan wah bisa cari project di Ya, surga ya. nah. Mental sendiri kan akhirnya. Ya. Nah, reuni akbar itu ya sama saya bilang. Mungkin kalau sekolah-sekolah lain atau alumni-alumni lain punya pemikiran reuni akbar itu puncak. Ya kan? Oh, setelah reuni akbar mau ngapain gitu kan? Benar. Makanya kita punya tagline di podcast kan, datang bersama itu permulaan. Makanya reuni akbar itu sebenarnya Permulaan ya, awal. Nah setelah itu ngapain gitu kan? Banyak alumni lain yang reuni akbar, ya udah bubar. Saya udah. Loss gitu Iya. aja ya. Nah yang kedua kan kita menjaga kebersamaan. Ya itu proses ya. Kita bikin podcast, kita bikin kegiatan futsal, kita bikin apapun, kegiatan baksos kita udah berkali-kali bikin. Itu proses gitu. Nah kita bisa bekerja sama, saya, Seri, Ares, Rahmat, terus ya yang lain-lain, Adit, apa semua bisa bekerja, itu keberhasilan. Jadi targetnya ya itulah, bukan reuni akbar gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan puas kalau kita udah bisa ngumpulin kemarin udah 1.200 orang, terus puas bubar gitu. Iya, benar. Justru itu ya Awal. apa yang harus kita lakukan setelah itu gitu kan, yang susah kan itu gitu. Ya reuni akbar itu lumayan lama ya, kita berapa 4 bulan kalau nggak salah kita bikin. Kita persiapan. Ya karena kita itu jenjangnya kan banyak anak-anak baru lulus yang belum pada kerja, jadi kita buka buat cicilan biar bisa mereka nyicil kayak gitu-gitu, dan ya itulah. Dan Amazing memang banget sih. butuh waktu untuk sosialisasinya tuh Iya, butuh waktu. dan kita nggak memang. pakai IO gitu kan. Event segitu besarnya kita nggak pakai IO.
Terus anak-anak ya udah Adit jadi si operator multimedia, ya kan, Ares jadi apa namanya? Apa Ares namanya? Floor director, ya kan? Terus ada koordinator artis, ada koordinator Banyak ya itu mereka nggak punya pengalaman, tapi ya alhamdulillah saya punya basic pengalaman itu. Terus kita juga dibantu sama Tiara waktu itu di ada IO juga kan, jadi backdrop apa semua dibantu sama dia. Ya alhamdulillah lah beres, dan itu momen. Makanya kemarin kita baru tayang kan. Memang sengaja itu ya saya sempat sekian dikejar-kejar tahun ya. itu baru ini Mana bang ada. duduk karena ya itu momen yang ditunggu kan, biar kita kalau udah kita nonton waktu itu mungkin setelah reuni ya nggak bunyi lah gitu kan. Iya benar. Tapi Oh, sekarang jadi aduh kangen nih mau reuni akbar lagi ya. kita ngeliat itu kan ya, teman-teman pada yang nonton pada WA saya, bang itu keren banget ya, kita nonton merinding kayak gitu itu kan ya kita nggak pernah di sini dibayar atau kita kerja tapi itu bayaran yang paling mahal ya itu. Iya benar. Mereka cuma support doa, terus support itu udah cukup buat Ada kita. kepuasan tersendiri Iya. ya ketika mengerjakan hal-hal itu, ternyata yang kita kerjakan itu sukses dan bermanfaat dan semua orang itu menyukai. Aduh Itu udah seneng banget. udah oke terbayarkan banget lah deh ya. Berarti itu tantangannya itu tuh ya, ngumpulin itu orang, percayaan dari mereka tuh tantangannya itu ya. Oh iya. Reuni itu Kalau saya mau cerita, ya banyak Kak orang yang nyinyir gitu ya. Maksudnya, Pasti. ya kita ibaratnya kita udah kerja keras, ikhlas, nggak dibayar. Bukan hanya waktu kalian bekerja datang ke sini. Kak Raden ya tadi ada kerjaan di pending, ada dia buat wedding ya kan. Itu apa ya? Ya itu ya suatu penghargaan juga kan, maksudnya kita ini udah kerja capek walaupun nggak pernah dapat hasil yang secara materi, tapi kita dapat kepuasan sendiri. Iya. Terus dicibir begitu kayak kadang iya. Saya kadang ya Allah, ini yang kita bangun bukan nama kita loh, bukan kita, tapi kita itu mau bergerak mau membesarkan nama 142 gitu, yang seharusnya itu jadi tanggung jawab Semuanya, gitu, dan semua tanpa harus saya push, tanpa harus saya kejar-kejar ya. Iya, seharusnya mereka ayo dong support gitu kan. Makanya kadang-kadang ya ada sisi itunya lah, tapi ya itu justru yang begitu-begitu yang bikin saya jadi lebih ayo kayak gitu. Mau Jadi kita ingin tunjukin ya. membuktikan juga ya. Contoh kasus adalah satu alumni dia dagang di grup keluarga WhatsApp lah, ya kan. Kita punya aturan nggak boleh dagang tiap hari. Kita kasih buka jam hari Selasa sama Sabtu jam sekian sampai jam sekian. Nah orang dagang terus, kan orang terganggu Kak. Iyalah. Ya kan kita menjaga mayoritas kan, yang lain kan terganggu kalau kirim dagangan semua. Ntar bayangin kita bukan satu angkatan, 39 angkatan, udah 42 angkatan sekarang. Kebayang kalau semua orang mau pada jualan. dagang masukin Iya. isinya. Saya bilang, saya arahkan kalau mau dagang di Instagram. Saya bilang Instagram kita ada sekitar 1.900 orang, itu lebih efeknya lebih oke. Dan itu gratis saya bilang. Tinggal kalian rajin nge-tag, saya repost saya bilang. Dan saya nggak pernah mengut bayaran. Terus marah, habis saya dikata-katain kebun binatang keluar semua. Iya. Terus saya bilang, dia anaknya, anda siapa larang-larang? Oh, saya ketuanya. Saya bilang, keluarga ini saya yang buat. Saya punya aturan, dan aturan ini udah berjalan lama, bukan baru-baru aja. Semua orang juga udah tahu. Saya bilang. Betul. Jadi kalau kalian anda nggak bisa ikut aturannya, ya silakan. Saya tegur baik-baik, nggak karena saya keluarin. Terus, ngancem mau datang ya bilang, saya datang, saya di base camp. Saya bilang, silakan saya bilang. Dulu belum ada podcast tuh. Oh iya. Belum ada podcast, iya. Belum lama ya. Iya kayak gitu lah. Akhirnya ya itu yang bikin memotivasi kita. Oh kita buktikan kita bisa terus. Benar. Tanpa satu orang ya, karena kita masih banyak orang juga. Iya, ya cibiran mereka kita jadi Cambuk pecutan. buat kita ya. Bahwa gitu sih. biar kayak ada istilah gitu, anjing Anjing menggonggong, menggonggong. kafilah berlalu. Ini anjing menggonggong, Januar berlalu. Gak apa-apa, alhamdulillah buktinya bisa kita buktikan bahwa acara kita bisa berjalan dengan sukses dan semua orang bikin applause buat kita semua. Langsung dari situ yang lain mengikuti, ya kan sekolah-sekolah lain tuh luar biasa banget. Kok sampai terharu begini? Sampai terharu ya Allah. Itu dulu ada Kak, saya dipanggil di salah satu angkatan sama bos besar lah, ya kan, yang ya kita sama-sama tahu lah, kita berharap beliau bisa kasih lah ya. bantuan. Wah, habis kita, nih kamu bikin apa sih? Kok bikin reuni akbar di Meriko?
di kafe kecil gitu kan. Itu aja di ini gitu deh. Saya bilang, ya karena kalau kita bikin event tuh ada 2 metode, by konsep, by budget. Yes. Kalau kita udah tahu punya budget 100 juta, 200 juta, kita udah mau bikin Nah, konsep apa gimana udah. aja oke lah ya. Iya, tapi kalau kita kan by konsep, ya kan. Jadi, maaf, kalau kita by budget kan, kalau dia by konsep, konsepnya berapa, budgetnya udah nggak dipikirin kan. Nah, kita kan nggak tahu nih budget yang kita punya seberapa banyak, benar nggak Kak? Bener. Waktu itu masih ngumpul 200 orang, berarti kita cuma bisa di Cafe Meriko, cuman bisa ini, ya udah. Tapi begitu lama-kelamaan, ya kita ngeliat, wow itu kalau kapasitas CNI waktu itu nggak dibatasin kapasitas maksimal, itu lebih dari Masih 1.200. nambah terus. Karena semua akhirnya kita reject, kita tolak. Mohon maaf. Untuk saya diterima. Saya bilang ya mohon maaf karena saya dari awal udah kasih tahu ini kapasitas gedung hanya 1.000 dan kita waktu udah mepet, nggak mungkin lagi kita pindah tempat. Nah, benar. Karena plan apa semua udah hampir 70% udah berjalan dan itu nggak mungkin. Ya udah kita maksimalin 1.200 sama undangan-undangan guru kayak gitu. Itu sampai marah-marah kok boleh. Ya kalian telat responnya. Coba kalau kalian kan kita 4 bulan, kalau kalian dari awal ya 1-2 bulan udah respon, kita mungkin bisa di tempat yang lebih besar gitu kan. Betul. Tapi itu ya gila sih. Ya, akhirnya yang tadinya mungkin mereka pikir ini apa sih, nggak mungkin juga nggak kan jelas ada gitu cara kan, kayak pasti gini ya. kan. Akhirnya mereka juga nggak mau mendukung. Tapi ketika lihat ternyata antusiasme dari teman-teman alumni lainnya tuh wow gila nih, akhirnya dia kan jadinya ya masa gue nggak ikutan sih event besar gini, tapi kan telat. Akhirnya Nyesel deh. Sampai marah-marah. tahu nggak sampai ada cerita almarhum Ibu Ajilis. Itu beliau itu waktu di momen itu lagi sedang sakit parah. Beliau lagi sakit, terus anaknya itu ngomong sama saya, ibu nggak boleh ikut karena kondisinya seperti ini. Terus Bu Hajilis nelfon marah-marah deh, Yan saya harus datang, apapun kondisi saya harus datang. luar biasa. Dan itu yang saya bilang, ibu, saya juga coba menjaga kan, ibu kalau kondisi ibu lagi nggak baik saya harus datang. Itu momen yang nggak bisa terulang 2 kali gitu. Saya harus datang dan memang itu ketemu guru-guru semua yang lama-lama itu semua datang di satu tempat gitu. Terus Pak siapa yang meninggal? Pak Kujo. Bukan, satu lagi. Sunario. Pak Sunario juga lagi sakit jantung. Jantung waktu itu operasi. Kita juga udah jadi Pak, terus saya bilang sama istrinya, gimana ibu kondisi bapak? Saya bilang kalau memang tidak memungkinkan ya jangan datang, tapi kalau mau datang ya kita jemput karena ini naik tangga, terus kita sediakan kursi roda kayak gitu lah. Beliau mau datang kayak gitu dengan kondisi yang seperti itu. Saya bilang wow, itu penghargaan banget buat kita. Saya bilang saya nggak dibayar pun itu udah gila, itu bayaran paling mahal menurut saya. Terus ya yang kita sayangkan almarhum Pak Pujo ya. Pak Pujo nggak datang, kita sempet beliau sakit, almarhum Kita sakit, sempet jenguk. kita datang jenguk ke Sari Asi, masih bisa dialog ya sama kita. Dia bilang ya saya akan datang reuni akbar kata dia. Sampai kita datang lagi ke rumahnya, beliau itu udah nggak bisa jalan, mau nganter kita ke pagar, nggak saya harus antar kalian. Pak bapak udah sampai di tata mau jatuh ya Pak Eka ya. Mereka beliau ayo saya mau antar kalian. Itu saking ya kayak gitulah, antusias yang kayak gitu yang memicu semangat kita para penggerak tuh, makanya harus bisa terwujud gitu Yeah. ya. Karena kita lihat guru-guru kita aja semangat gitu walaupun banget. dalam kondisi mereka yang terbatas gitu kan, tapi mereka tetap harus semua support Pak Solihin semua lah. itu bisa terwujud gitu. Untuk ngumpulin sistem yang digunakan apa tuh Ya dulu ya itulah kita transparan ya. Kita juga kan Karaden juga bagian dari orang keuangan, terus ada rekening juga nggak rekening pribadi kayak gitu. Yang kita bangun sih transparan, apa uangnya buat apa kita buka ke publik kan. Jadi ya itu dari awal emang kita bangun ini kepercayaan, jadi itu yang harus kita jaga kan. Ya. Berarti kan gini ya, kalau kita membangun kepercayaan itu biar orang juga percaya bahwa kita yang melakukan sebagai penggerak itu, bahwa kita memang adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Berarti kan kita harus ngeblas diri kita juga dong. Ya kan, mau nggak mau gitu. Berarti kan kamu sendiri memblaskan ini gue loh, ini gitu kan. Terus kan wah gitu kan juga. Berarti kan berarti lo ngajak teman-teman dulu
untuk sebagai tim penggerak ini memang mau ngeblas diri masing-masing sehingga orang tahu, jadi mereka bisa percaya. Salah satunya mungkin itu ya. Terus jadinya. yang efek waktu itu yang kita buat, ya kita sadarkan teman-teman, ini bukan acara perorangan, ini bukan acara Januar, ini bukan acara Seril, ini bukan acara Karaden, Aresto teman-teman. Ini acara kita. Semua orang yang punya rasa kebersamaan yang sama-sama alumni, punya tanggung jawab. Keluarga dari 142. Punya tanggung jawab untuk mensukseskan acara itu gitu. Itu yang saya nggak mau. Waktu itu saya bilang ada bro, Jan, lu harus bikin proposal, lu harus ngajuin sumbangan nggak mau, saya bilang. Nggak mau. Kalian kalau merasa peduli, ya monggo dibantu. Kalau enggak ya udah, kita jalan dengan apapun. Reuni Akbar tau nggak? Kita itu punya base camp ya, itu di tempat ya cuman tanah kosong begitu di pabrik tua kayak gitu. Terus saya bangun cuman terpal pakai terpal biasa doang, pakai bambu begitu doang. Tapi di tempat itu kita bisa bikin reuni akbar, kita bisa bikin bakti sosial macam-macam di situ. Saya mau buktikan sama teman-teman, ya kita memang semangatnya memang besar banget gitu, dengan fasilitas seminim mungkin kita bisa bikin sesuatu yang hebat. Kita membuktikan bahwa kita yang tadinya dianggap nothing jadi something gitu kan. Keren gak sih ya kan? Dan kita juga memang nggak butuh pengakuan juga kan. Kita yang itu tujuan awal pertama ya, kita mau mengharumin sesimpel itu, kita mau bikin. Makanya di reuni akbar saya bilang, kita jangan lagi bersaing antar angkatan, kita bersaing antar sekolah. Kita tunjukin 142 alumni paling keren. Itu aja udah, sesimpel itu aja. Dan itu butuh kekompakan kayak gitu aja. Makanya saya nggak pernah mau bikin proposal, ngajuin ngemis nggak deh. Iya, bukannya kita sombong. Iya, saya juga bukan orang berduit gitu, tapi saya yakin ya itu dengan ibaratnya kalau dulu saya waktu masih dulu masih sekolah ngamen ya, dulu saya sempat ngamen di jalan, kita makan nih sama teman-teman. Makannya cuma nasi sama patungan, cuma beli tahu goreng sama cabai rawit. Tapi kita makan di satu tempat, itu enak banget. Iya, nikmat karena kebersamaan ya kan? Iya, tapi kalau kita ngemis ke orang biar dapat rendang, biar dapat itu nggak ada rasa itu nggak akan sekental kita nyari. Iya, kayak gitu. Itu yang saya terapin sama teman-teman. Ayo, kalau kalian merasa kita bagian dari alumni, kalian merasa ini bermanfaat, ya monggo dibantu. Sampai sekarang pun ya begitu. Jadi memang dari awal itu membangunnya itu sengaja menularkan ada rasa kita memiliki sense of belonging-nya ke alma mater itu ditularkan Jadi kita biasa akhirnya sebagai suatu keluarga semuanya kita blast gitu kan. Langsung kita putuskan bareng-bareng, terus kita juga kerja bareng-bareng untuk memperbaiki dan mewujudkan semuanya yang kita mau kan gitu ya. Karena kan contohnya ketika ada guru yang mesti kita bantu, teman-teman yang kita bantu kan semua kita blast gitu kan. Terus kita juga butuh tempat untuk sebagai base camp. Ya kan? Kita blast juga. Terus base camp kita perlu untuk perbaikan tuh kita blast juga. Dan alhamdulillah kan teman-teman dengan ringan tangan pun membantu ya, tanpa ada paksaan gitu kan. Dari situ kan kelihatan ya bahwa dari awal kita memang menularkan gitu ke mereka bahwa rasa kebersamaan sebagai satu keluarga itu penting banget gitu ya kan. Jadi nggak secara individu, nggak pernah membawa nama individu kalau kita selama ini gitu. Dan itu udah kita buktikan kan gitu. Itu yang poin penting yang memang akhirnya dapat esensi dari semuanya kegiatan kita selama ini itu loh gitu sebenarnya. Itu sahabat di rumah. Karena kebahagiaan itu nggak harus mewah. Itu. Kita jalan sama anak kita ketemu teman nongkrong di pinggir jalan udah bahagia. Itu yang saya pakai. Jadi kemewahan bukan alat ukur ya. Nah, itu tadi udah mengenai histori dari terbentuknya si ikatan alumni dari awal terus terbentuknya reuni akbar, akhirnya jadi event itu yang alhamdulillah semua orang mengakui gitu kan. Nah, satu lagi nih sebetulnya kegiatan dari kita nih ya sebagai keluarga besar alumni SMP 142 yang orang-orang tuh mengakui juga bahwa gila nih si alumni SMP 142 bisa bikin satu lagi nih gitu tentang podcast nih gitu. Kok lu ada ide ke situ gitu? Podcast itu kalau nggak salah kita ya kita lagi nongkrong di 68 tuh. Benar nggak? Lagi cuma gua ngajakin jalan ngopi kan gitu kan. Ngopi terus lagi ngobrol santai. Ya gua orangnya nggak boleh dipancing gitu kan.
begitu bikin podcast ayo bisa. Tadi kita mau di situ ya. Terus bikinnya kita di- nggak punya tempat kan, nggak punya sekretariat tempat. ini belum punya kita gitu kan, kita masih apa? Oh ini kafe ini aja, dan itu bener, makanya kalau saya ya hati-hati ngomong sama saya akan lakuin kayak gitu, bener-bener. langsung ngomong kan Saya cari apa pemiliknya gitu, terus beliau juga mau, ya kan, akhirnya mau, ya saya coba jalanin kan, pelan-pelan saya cicil ini ya alat-alat ini waktu itu ya beli dari dana sendiri kan, saya cicil, akhirnya komplit gitu kan, terus ya itulah, Tuhan itu baik banget memang. Tuhan nggak tidur. Kita baru berjalan beberapa lama untuk bikin planning itu, tiba-tiba ada angkatan 2001 itu waktu itu saya sempat sih saya share ke teman-teman, bahasanya gini, buat teman-teman sahabat alumni yang mau menghibahkan tempatnya untuk dijadikan sekretariat atau base camp gitu, silakan hubungi saya bilang gitu. Terus ada angkatan lain di Japri, Bang, bahasa lu keberatan. Mana ada orang mau ngasih tempat gratis? Mungkin disewakan dengan harga yang murah gitu. Seminim mungkin. Iya, terus saya bilang, saya nggak tahu Bang. Saya bilang, orang alumni itu ada ribuan orang, saya bilang. Mungkin ada satu yang bisa berbaik sama kita gitu. Karena ikhlas tulus, ya kita tahu sekali sampai sekarang kita nggak punya uang kas karena kita nggak mau pungut pungut biaya apapun admin ya. atau pendaftaran Iya. enggak. Jadi apa yang Member nggak kita ada. punya kekuatan dana masing-masing ya mau bantu ya silakan, kalau enggak ya udah saya coba cover sendiri kayak gitu. Dan selama ini berjalan gitu kan, kita nggak ada oke aja kan. Terus alhamdulillah ada angkatan 2001, Bang, abang kalau mau pakai tempat kantor saya silakan aja, kata dia, di Ubud katanya kan, intip aja Bang, kata dia. Terus saya datang, lucunya saya datang, saya lihat, wah lumayan nih kan. Saya bilang boleh sob, ini dipakai, boleh Bang, udah urus aja, saya percaya sama Bang Yanuar, kata dia kan. Udah saya minta kuncinya, dikasih kuncinya langsung kan. Saya ajak teman-teman yang muda-muda untuk bergerak, karena di ruangan ini dulu semua isinya alat-alat kantor, kita naikin ke lantai 2, kita angkatin, dan itu sampai angkatan 81 gitu, Pak Made datang sama teman-temannya kan, sama ketua umumnya juga. Bang Yanuar, apa yang saya bantu, kata dia. Saya bilang, maaf Pak, saya bukan nggak mau dibantu, saya bilang, Bapak di sini aja foto-foto, nanti ngangkat-ngangkat barang, nanti encok, saya bilang. Iya, karena kita 3 lantai kan Kak, lumayan, dan barangnya wah, lumayan besar-besar, saya bilang, biar yang muda-muda aja Bang, yang kerja, saya bilang, abang sama teman-teman ya santai-santai aja di sini, saya bilang. Oh yaudah dibantu-bantu kecil aja lah. Itu kayak begitu antusias kayak gitu yang Bikin semangat juga ya. Iya, capek juga kita nggak pikirin. kita pindahan waktu itu sehari saya geber kan, karena kalau udah kita molor-molor ntar nggak beres. Iya, betul. Saya rapiin ya udah. Akhirnya ya backdrop ini dari angkatan 2001 juga Tiara, kebetulan sepupu saya kan. Saya todong, kalau sepupu kan saya todong kan. Ya Mas Yanuar mau bikin podcast, bantuin dong, sumbang backdrop. Kalian bikin backdrop ini lumayan lah, 5 jutaan, 6 jutaan. Aduh, coba ya, thank you ya Tiara ya, sukses dah buat pokoknya buat terus, usahanya nih. terus ada juga dari angkatan ini sumbangan alumni ini juga Semuanya yang ya? Ini juga dari Yanti angkatan 97 kan, bikin ini dong kayak Deddy Kobusier beli itu, ntar gue yang bayar, kata dia kan. Udah, terus lampu-lampu ini juga dari temen kayak gitu-gitu. Jadi kecil, buku-buku nih di belakang itu sumbangan teman-teman semua. Jadi apa yang kita ada di sini ya Sumbangan sama. ya, makanya kalau suka sendiri di sini ngeliat ini aja udah seneng banget. Ya karena ini salah satu bentuk dari kebersamaan kita gitu. Kecil bisa jadi besar kayak gitu. Ya, jadi sahabat, kalau nanti sahabat datang ke base camp ya, base camp kita sekretariat alumni yang ada di Ubud ini, teman-teman sahabat di rumah bisa lihat bahwa yang Semua ada yang di ada sini di sini nih adalah milik kita semua bersama. Ini adalah semua dari teman-teman. Ini memperlihatkan bahwa kita sebagai suatu keluarga besar, teman-teman bareng-bareng mau ikut terlibat gitu kan, mewujudkan dan membuat ini sekretariat itu memang mencerminkan kita sebagai alumni dari SMP 142 gitu. Jadi ini loh kita, bahwa ini kita ada, akhirnya teman-teman mau semua itu. Istilahnya Yanuar cukup cuman mention gitu kan, akhirnya teman-teman tuh mau semuanya gerak, mau turun tangan. Itu kan yang akhirnya memang ini keluarga besar ini emang udah kompak ya kalau bisa dilihat ya. Dan itu buat sebagai penggerak, dan Yanuar itu kayaknya itu luar biasa rasanya ya. Apa yang udah kita lakukan itu nggak sia-sia ternyata ya kan. Kalau lagi ngobrol sama saya jangan asal nyeletuk ya kan. Mau bikin ini kita wujudin loh. Boleh lah tuh sahabat di rumah punya ide-ide, silakan, siapa tahu ya ini kita bisa sama-sama ya.
mewujudkan. ditantang ayo. Kemarin ada teman angkatan 97, Yan kita bikin beksi, ayo ada gurunya nggak ada, ayo. iya, Saya lagi jajakin juga kan. Oh, Terus ada Ustadz juga, kita mau masuk bulan Ramadan, kita mau bikin konten podcast tapi lebih rohani lah. Itu lagi cari, lagi coba planning juga, mudah-mudahan segera kita bisa terwujud. Terus rencananya Sabtu depan kita mau bikin cover lagu. Wah. Jadi ada keren. angkatan 2005 sama ada vokalis wanita sama akustikan gitu, kita mau bikin cover di sini. Nah, makanya kita lagi galang renovasi kan. Betul. Saya nggak tahu tadi, simpelnya saya cuma mau ngechat aja kan, karena kalian lihat kondisinya juga memang udah waktunya ya, waktunya. Kan dari awal kita datang juga emang kita ngechat karena kita nggak ada biaya kan. Ya, terus sofa juga pada robek-robek kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau mudah-mudahan teman-teman bisa terpanggil untuk bantu. Boleh lah. Bisa lebih ringan lah kita. Nah, untuk teman-teman sahabat semua tuh, boleh lah kalau seandainya ada mau memberikan istilahnya donasinya untuk sekretariat dari alumni ini ya. Yeah. Apa saja lah istilahnya, ketika teman datang bisa melihat apa yang diperlukan buat kita, biar kita bisa terus berkarya untuk alma mater yang pasti dan untuk ada yang mau nyumbang sofa bekas. Selama itu masih layak itu lihat dan tidak bermanfaat. Bangkunya Sheryl, kasih lihat bangku Sheryl nggak ada belakangnya coba. Sebegitu susahnya, tapi ya itu saya bilang sama teman-teman, apapun yang ada, nggak ada bangku pun pakai tong kita jadi tetap jalan. Karena kita nggak penting kemewahan, saya bilang. Yang lebih penting menurut saya ya kebersamaan itu aja. Jadi suatu masalah atau kendala tidak menyurutkan langkah kita untuk mewujudkan hal-hal baik gitu kan, dan yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, itulah contohnya. Dan kalian boleh cek di YouTube. Cari aja Google podcast alumni, ada nggak yang sekeren ini? Saya berani tantang, ada nggak? Karena memang benar loh sahabat, bahwa dari begitu ada podcast dari alumni SMP 142, banyak sekolah-sekolah mencoba untuk membuatnya ya. Tapi ternyata mereka juga sampai sekarang masih belum bisa mewujudkan ternyata. Kurang sanggup ya. Kalau kayak kamera ini kita pakai 3 kamera lampu, ini memang dari kantor. Saya punya kantor dan alhamdulillah bos saya juga kasih izin, silakan Yan kalau mau dipakai. Ya alhamdulillah. Itu kan salah satu yang Tuhan berikan kemudahan buat kita ya, tujuan kita baik gitu. Niat kan. baik makanya pasti ada jalannya itu. Terus ya akhirnya ya kita bisa jalan kan sampai sekarang. Itu yang istilahnya bikin akhirnya kita merasa bahwa keluarga ini memang kompak dan kita bisa memperlihatkan jati diri dari alma mater SMP 142. Sheryl dulu mana bisa ngomong deh. Betul. Ketemu main sepeda gitu Ril kita ya. Iya, saya lihat dia looking wajahnya cantik, perawakan juga bagus. Dia bilang, Sheryl mau nggak ayo jadi host? Nggak bang, nggak malu bang. Sekarang udah, bang ayo podcast kapan? Iya, lama nggak syuting ditanyain sama Sheryl. Kita ada Kibi. Itu juga salah bentuk masih sekolah ya, masih siswa. Makanya sekarang anak didik di satu badan lagi ini Kak. Kemarin Miss Nana bilang, "Ya anak-anak iri nih, nggak semuanya diundang," kata dia kan. Ya biarin, emang tujuannya itu saya bilang. Jadi mereka berlomba-lomba untuk datang ke sini kayak gitu. Dan ya itu yang kita mau pengen tumbuhkan gitu kan, rasa bangga. Gue mau ke situ, gue mau itu yang kita mau sebarkan kayak gitu kan. Mungkin kali aja bisa nanti berkala ada anak-anak mungkin kayak di rolling ya, Kibi udah sampai berapa, kita coba yang lain nanti ada juga dari siswa yang bisa mungkin kayak tadi narasumbernya tadi kan Haneza itu dia juga biasa jadi MC juga kalau event-event di 142 mungkin aja nanti kapan. Pokoknya dari siswa SMP tidak menutup kemungkinan nanti kita akan undang jadi tempat random ya jadi host di sini jadi tempat belajar mereka kan. Betul. Adik-adik kita yang mau belajar, mau jadi host, mau jadi Sheryl, mau jadi Karadin, silakan datang. Dan saya orangnya nggak mau nunjuk gitu kan, nggak mau saya lebih baik begitu. Lebih suka karena nunjukin diri. Karena semangatnya ada, itu yang kita mau tangkap gitu. Kayak Kibi kan, bang saya mau dia ngomong sendiri gitu. Masa yang kayak gitu-gitu pasti enak kita jadi kita ajarin lebih bisa jadi gitu loh. Itu dia untuk teman-teman yang masih bersekolah nih, boleh nih yang punya keberanian nanti hubungin Bang ya. Boleh dong mainan sekali-sekali saya mau jadi tamu host gitu kan. Boleh banget. Syaratnya satu, jangan berharap dapat materi. Nah, itu tetap yang Kibi sih saya bilang, Kibi mohon maaf, Bang Enor nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngapain. Tapi kalau
Bang Enor kita makan ya kita makan lah. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada ya aku gelas aja lah. Kayak gitu kan. Jadi Paling ya itu. tidak kita dapat ilmu dan pengalaman yang Iya. tidak dapat di bangku sekolah gitu. Ini hal-hal yang nanti akhirnya suatu pengalaman luar biasa. pengalaman tersendiri buat teman-teman, jadi dapat nilai lagi. Oh, dulu pernah jadi host loh. Oh, Iya. ternyata gini. Wah, gitu. Seri lagi sekarang jadi doyan banget ngoceh. Coba. Kemarin kita sempat vakum kan. Saya udah ngomel sama Karaden. Mana yang podcast mana ya? Iya, Tapi dia lagi sibuk ya kan. Bener ya. Apa jadi karena kita udah terbiasa ya kita kangen juga Iya, untuk bicara, untuk bercerita ke teman-teman di rumah. Itulah gitu. Nah, harapan ke depannya Yan? Ya, kedepannya sih ya sekarang sih udah banyak dorongan. Ayo Bang, reuni akbar kedua kan. Ya, dari satu tahun kemarin sih udah banyak juga. Saya bilang nggak mungkin reuni akbar 1 tahun sekali kan. Gile. Ya, mungkin kita bikin, ya kita menjaga aja lah gimana selalu ada kegiatan itu aja sih, biar nggak lilin ini nggak mati gitu kan. Kita jaga lilin ini supaya ya Menjaga- besar kecilnya kegiatan itu. menjaga semangat kebersamaan ya. Iya. Nah, itu yang Karena memang. Itu PR tuh itu yang kayak susah gitu. itu. Iya, kalau kita cuma makanya tadi saya menjaga bilang bisnis kalau sana. kita bikin reuni akbar selesai gampang. Iya. Ya kan, tapi abis itu ngapain? Kita mau ngapain gitu? Ya kan, apa Itu yang kita mau? yang menjaga menjaga itu Iya. semangat itu pasti agak Iya, sulit. kegiatan apa yang harus kita? Ya alhamdulillah sekarang yang rutin selain futsal, selain ya podcast. Futsal, terus ada kegiatan olahraga lain kayak gitu, terus ketemu ya tiap malam minggu mau karaokean mau apa di sini Boleh. silakan Sini ya ketemu bisa. di sini. Nah, untuk sahabat-sahabat alumni nih ya, kalau ada ide ya kan kegiatan Ya, apapun, apa? coba deh kita bicarakan, siapa tahu ini bisa lebih mempereratkan silaturahmi kita. Ya. Jadi kita bisa ketemu semuanya angkatan, tidak hanya karena reuni akbar, di Ya. kegiatan-kegiatan itu Kegiatan yang juga lain juga. gitu ya kan maksudnya. Boleh Biar lah itu. kreativitasnya makin banyak nih selain itu kan. Kegiatan alumni jadi lebih padat. Ya, Gile. target yang sekarang lagi saya lakukan itu sama teman-teman ya itu kita lagi kampanye ke sekolah. Karena calon-calon alumni itu tiap tahun ratusan orang. Betul, betul. Ya, itu yang mau kita tularkan ke mereka dari Biar bisa dini. kita rangkul semua Iya, ya. kita berharap ya mungkin dari angkatan sekarang yang udah aktif dari kelas 7, itu angkatan 2023. Dari kelas 7 sampai sekarang tuh saya selalu gangguin. Maksudnya gangguin dalam segi positif ya. Iya. Kayak gitu biar mereka lebih tertarik sama kita kayak gitu. Karena mereka ya generasi menurut saya udah capek ngurusin kalian. Harus ada generasi Kayaknya ini penerus. udah umur-umur nih. Iya, harus Tapi harus nih, lah. ada satu pertanyaan juga yang gini. Ini kan kita ada kalau ini jelas keberadaan kita sebagai wadah dari keluarga besar, besar. alumni SMP 142. Yang menjadi pertanyaan gue nih, pasti dong nggak semuanya kita bisa rangkul. Ada nggak sih yang di luar sana yang mengaku sebagai wadah alumni 142 tapi akhirnya bukan membawa hal positif tapi ke negatif, yang akhirnya ada. bisa mengajak teman-teman yang masih bersekolah tuh ke hal yang nggak baik? Ada nggak kayak gitu? Ada. gitu. Nah, itu gini Kak. Itu terjadi gini. Mereka itu adik kita. Itu yang harus kita garis bawah ya. Mereka bukan Tetap musuh. lah, tetap lah. Mereka keluarga juga ya. Itu adik-adik kita. Tapi yang tidak saya ya kita nggak tercover waktu itu. Karena saya ada masa vakum waktu itu. Iya. Dari 2014 sampai 2018 itu ada masa vakum yang saya nggak pegang sama sekali alumni, dan mereka jadi bola liar gitu. Mereka berdiri sendiri. Sebenarnya ya apa yang mereka lakukan ya dulu yang kita lakukan gitu kan, tapi kita sangat terjaga ya kayak SOTR gitu kan, tapi kita benar-benar SOTR gitu kan, kita nggak ikut tawuran. Betul. Tapi mereka ini karena liar akhirnya jadi negatif gitu kan. Nah, itu yang tugas saya dan teman-teman mungkin ya gimana. Alhamdulillah mereka sekarang ya awalnya sempat frontal sama saya gitu kan. Terus saya juga nggak mau bawa massa gitu kan. Karena kalau kita udah bawa kepala banyak, emosinya beda-beda Kak. Betul. Itu lebih susah Iya. nanti menahannya. Saya selalu bubarin kalau mereka bikin kegiatan negatif gitu yang saya tahu. Kalau ada laporan saya bubarin. Tempo hari saya datengin. Terus teman-teman ya tahu sendiri kan, banyak ya kan jagoan-jagoan ini. Ayo Yan, kita bareng-bareng namanya. Enggak, tolong. Karena kalau kita rame-rame ribut. Akan runcing ya, memperkeruh jadinya ya. Karena mereka biar gimana pun mereka adik kita. Keluarga, masih keluarga. Iya, gimana caranya mereka bisa ya nggak sadar tapi udah meninggalkan yang negatif lah. Gitu. Akhirnya saya coba datang berdua. Mereka segitu banyak, saya datang, saya mau bubarin kayak gitu. Ntar lu kalau dipukulin gimana? Ya udah, paling banyak. Udah bawa kotak P3K. Iya, tapi saya yakin
ya kalau kita tegur baik-baik mereka nggak akan anarkis Iya. lah. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai membaik kayak gitu sih. Tapi mereka akhirnya mengakui bahwa keberadaan kita. Toh kita nggak perlu diakui Kak. Kita Kalau mereka kan merasa mereka itu bahwa mereka adalah ikatan alumni tuh ya mereka gitu kan. Tapi mereka diajak ke kita kan mereka mungkin nggak mau. dan saya juga nggak pernah mengajak mereka gabung sih. Tapi yang saya tekankan gini, kalian kalau mau berbuat negatif ya, mau apa kayak mau apa, kalian bukan anak saya, bukan adik-adik, bukan saudara saya. Tapi jangan bawa nama 142. Dan bawa nama alma mater Iya, ya. kalian mau mabuk, mau apa terserah, silakan dia bilang, urusan masing-masing. Tapi kalau begitu kalian bawa nama 142, kalian berurusan dengan orang banyak. Gitu sih. Oh gitu ya. Iya, Tapi sejauh ini mereka sendiri tuh pernah nggak sih ngerasa apaan sih lo pada tuh gitu orang-orang tua gitu kan? Pernah nggak sih? Oh pernah. Tuanya Iya dong. ditekenin banget. Kan mereka merasa, ih gue anak muda, Iya sih, lebih keren gitu kan. Iya. Lebih Lebih ngapa gagah gitu ya. kegiatan gue lebih oke, walaupun itu lebih banyak mungkin hura-hura doang gitu. Iya. Tapi kan menurut pikiran mereka gitu ya wajar lah umur segitu kali menurut gue. Nah pernah nggak sih lo gitu? Nah akhirnya lo nggak dapet sambutan yang baik juga gitu Oh, sama mereka. pernah sering, ya kan saya sampai dibilang lu nggak pernah muda lah gitu kan. Oke. Iya, terus lo gimana nih anak-anak kan saya bilang, oh saya muda saya di 142 lebih bangor dari kalian. Saya bilang, tapi saya nggak pernah bawa nama alma mater itu, gitu. Saya mau bangor ya bangor aja sendiri gitu sama teman-teman. Ya makanya saya lebih mengerti mereka karena saya dulu kayak mereka, gitu kan. Tapi bedanya mereka membawa alma mater, gitu kan. Dengan sekarang kan begitu, oh bangga, ya kan. Padahal mereka nyerang Berarti itulah akhirnya membawa nama jelek ya buat alma mater kita ya. Makanya Itu saya yang sangat coba disayangkan. pendekatan lebih persuasif, lebih ngobrol lagi coba ini terus. Tapi akhirnya mereka ada yang akhirnya itu saya gabung Ya ke alhamdulillah kita sih, gitu. itu masih kemarin masih ada kegiatan ya 1 tahun kemarin mungkin masih ada lah. Tapi sekarang kayak udah mulai meredam dan mudah-mudahan terus ya mereka. Ya semoga yang istilahnya belum sempat gabung dan dirangkul bisa jadi ya ngikut. Jadi mereka lebih gitu, oh bu kita tuh satu keluarga. Nggak ada lah kita istilahnya membeda-bedakan, nggak ada kan. Pokoknya semua angkatan itu kita satu keluarga alma mater SMP 142 kan itu. Dan kita nggak ada paksaan juga mereka harus bergabung kan. Oh iya benar. Yang penting yang saya titip pesan buat teman-teman ya itu satu, jangan merusak nama 142. Iya. Setuju tuh, setuju karena banget. gerakan kita membuat nama 142 baik. Baik. Jadi kalau kalian berseberangan dengan itu ya siap-siap berlawanan dengan kita kayak gitu. Tuh. Kita ingin mengharumkan nama baik Iya. malah dijatuhkan kan. Iya. Betul. Nah sekarang ngomong deh tuh ke temen-temen di kamera, ajakin tuh silaturahmi, ngoceh deh tuh ya. Ya kalian udah tahu lah yang saya rasakan ya silaturahmi itu selama ini banyak manfaatnya ya. Apalagi kalau kita sudah masuk dunia kerja, udah punya bisnis, itu silaturahmi, koneksi itu penting banget. Dan rezeki itu ya yang saya rasakan sampai sekarang. Saya bilang sama teman-teman nanya, "Bang, lu gimana operasional base camp? Kok gimana caranya kan bayar listrik apa semua?" Bang, ya udah selagi kita ada duit ya saya bayar sendiri gitu. "Enggak, Bang, lu harus bantu galang dana buat teman." "Enggak usah lah." Terus ya kita jalan aja kan. Tapi dengan silaturahmi itu ada aja rezekinya. Tiba-tiba saya dapat rezekinya bukan dari alumni ya. Tapi tiba-tiba ada alumni ngasih kerjaan, bikin video, terus saya bisa ngajak adik-adik kita yang belum dapat pekerjaan di sini belajar ya kerja di kru syuting. Sheryl juga gitu pernah ikut. Jadi ya kita kru syuting akhirnya dapat uang kayak gitu. Ya alhamdulillah nggak ada silaturahmi itu ya pintunya rezeki saya bilang. Betul ya, setuju betul. Jangan sampai putus. Ya, dan kalian ya saya nggak mau lagi maksa-maksa ayo ini enggak. Ya kalian udah lihat kita silakan. Kalian dewasa bisa nilai sendiri. Menurut kalian penting, menurut kalian bermanfaat, monggo, tapi kalau enggak ya silakan. Dan kita tetap ada. Itu aja sih. Keren, setuju banget ya apa kata si Januar ini ya teman-teman, bahwa kita memang terlalu terbuka buat siapapun teman-teman dari alumni SMP 142. Silakan datang yang mau lihat, mau lihat dong base campnya, mau lihat silakan gitu kan ya. Nah kita selalu terbuka untuk semua dan ide-ide saran-saran juga boleh deh kita bikin apa yang bikin mempererat tali silaturahmi dari masing-masing Tapi alumni. itu kalau udah ngomong sama kita jangan asal ngomong. Harus action kan. Yes, right. Karena kalian ngomong dengan penggerak-penggerak yang gak bisa diem ini
nih. Aduh, lu nggak mau ngucapin terima kasih nih ke temen-temen? Ucapin dong. Terima kasih banget sih gua buat apa ya semua koordinator itu dari tahun 81 sampai ya buat Ares juga. Ares dia dari 2000, Ares Rahmat 2014, Oke. ya Verly, terus Meisha, terus ya Tiara juga mungkin, terus si Budi, banyak lah, Oki. Itu penggerak awal ya, mungkin tanpa mereka kita juga dulu nggak ada gitu, tapi sayangnya mereka sekarang lagi sibuk dengan kesibukan mereka. Kirain mereka tinggal nama. Mereka masih sehat sih, masih kontak. Alhamdulillah, kirain Ares gitu, Iya. tinggal nama Ares Makanya doang. saya bilang, saya sempat kalau saya ketemu mereka saya bilang, ayo Tiara atau siapa gitu kan, dulu kita mungkin belum sukses inilah gitu kan. Iya. Saya mau mereka datang ya, mereka lihat ini hasil kerja keras mereka gitu kan. Jadi ya ayo kita rasain bareng-bareng kayak gitu sih. Bener, Ya buat teman-teman koordinator yang sekarang ya terima kasih banget. Dan ya saya pernah juga bilang di reuni Akbar, saya minta maaf kalau saya agak keras, tegas gitu. Dan memang ya itu caranya, kalau nggak soalnya ngurus banyak kepala Ya, betul. agak sulit kalau kita nggak tegas. Itu aja. Tidak mungkin juga mewujudkan dari menyenangkan semua hati orang gitu Iya. ya. Memang ada yang Yang harus- penting satu tujuannya sama, ya Iya. kebersamaan untuk nama baik mater. Mater. Itu aja. Setuju banget sama si Bang Yanuar inilah. Jadi untuk sahabat semua jangan lupa, kita ada memang karena kita mau bersama-sama, Iya. maju bersama untuk Melakukan hal-hal apapun bersama. yang baik-baik bersama-sama. Tujuannya untuk itu doang, ya enggak sih? Iya. Makanya tagline kita bersama kita bisa kan? Yes, betul, bersama kita bisa. Ini enggak Seril. Seril dia bisa tuh sahabat sekarang dia. Jangan cengat dia aja Seril. Aduh sahabat, kalau bisa diterusin obrolannya bisa sampai pagi nih sahabat. Nih berapa episode? Bisa 13 episode nggak kelar. Tapi itu selain Yanuar tadi saya bilang makasih, secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi dan semua perhatian teman-teman, juga kerja sama teman-teman sehingga kita bisa melangkah sampai sejauh ini ya. Dan itu luar biasa buat saya secara pribadi. Support kita tuh nggak perlu materi, Ya. doa, ucapan itu udah. Kadang Iya. dan dengan kehadiran teman-teman aja melihat bahwa kalian tuh support kita, itu udah oke ya buat kita juga. Kita punya Ares kok, ginjalnya masih. Dia masih laku kayaknya. Tapi kayaknya udah nggak laku dah. Kesian. Aduh, Seril. Teman-teman, kayak kita mesti akhiri dulu nih ya yang podcast kali ini, yang emang ini podcast spesial. Spesial. Ya mau tahu lebih lanjut datang aja. Ya, betul sekali. Oke, Anwar, thank you banget. Oke, thank Udah you, panjang thank you. kali lebar selapangan bola untuk ceritanya, dan ini luar biasa banyak Sukses, banget cerita semua. cerita-cerita sukses yang bisa kita petik dari sini semua. Yang pasti intinya bahwa kita jangan pantang menyerah, Yeah. selalu optimis, berdoa dan berusaha. Kerja Kunci keras, sukses, kunci. kerja keras pasti. Oke sahabat, sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Oke, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye.